Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di sini. Saya Nurul Dr. Amili dan di samping saya Pak Guru kita yaitu Pak Haji Hafazah. Kami akan membahas tentang materi Bahasa Indonesia kelas 10 yaitu bab 6 tentang debat. Iya. Tentang debat ya Bu Iva ya? Iya, Pak Guru. Ya, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang negosiasi anak-anak, maka pada kesempatan ini kita akan memulai bab baru tentang debat. Tentunya anak-anak sudah melihat orang berdebat. Bahkan mungkin pernah melakukan debat. Debat di mana saja, apakah di ruang kelas atau di halaman sekolah, di rumah, itu debat. Tapi itu debat yang biasa, Bu Iva. Yang kita pelajari sekarang ini adalah debat yang terstruktur, terorganisasi, yang punya aturan, yang tidak sembarang. Contohnya debat ketika ada pemilihan presiden, gubernur, wali kota, bupati. Nah, itu debat yang kita akan pelajari. Jadi bukan sembarang debat, gitu kan? Oleh karena itu, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mencoba dulu mengetahui apa sih sebenarnya debat itu. Bagaimana itu, Ipa? Bagaimana definisi debat itu sendiri yang akan kita pelajari ini? Debat itu sendiri merupakan sarana atau cara seseorang, bisa satu orang individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Debat itu biasanya adalah pertukaran pendapat antara satu orang dengan orang yang lain dengan cara memberikan fakta-fakta atau memberikan data-data, argumentasi yang berisi fakta atau data yang akurat. Tidak hanya asal ngomong, asal bunyi yang isinya tidak ada, tapi harus disertai data atau bukti yang jelas. Sehingga apa yang disampaikan oleh orang itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itulah yang dimaksud dengan debat. Bukan adu emosi tentang suatu hal, tapi adu ketepatan data, kebenaran fakta yang disampaikan untuk menemukan pandangan baru ataupun sesuatu yang baru dari masalah yang diperdebatkan. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwa debat adalah argumentasi yang disampaikan, itu tampaknya keliru. Bukan argumentasi debat itu, tetapi adu argumentasi. Jadi kegiatan. Debat itu adalah sebuah kegiatan, bukan argumentasinya sendiri. Yang setiap pelaku debat, baik perseorangan ataupun kelompok itu berupaya untuk mengungkapkan argumentasi berdasarkan angle atau berdasarkan sudut pandang yang diambilnya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau gitu apa bedanya debat dengan negosiasi begitu? Kan kemarin sudah kita pelajari tentang negosiasi. Kalau untuk negosiasi itu adalah suatu proses tawar-menawar atau diskusi atau suatu hal yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Berarti kesimpulannya kalau di negosiasi itu harus ada kesepakatan yang harus disepakati. Tapi kesepakatan bersama yang tidak merugikan salah satu pihak. Tetapi kalau debat itu hasil akhirnya adalah memenangkan satu pihak. Karena seperti yang Pak Guru tadi jelaskan bahwa debat itu adalah adu argumentasi. Ketika seseorang itu beradu berarti harus ada yang menang. Berarti harus ada yang memenangkan perdebatan, sehingga kesimpulannya kalau negosiasi itu kesepakatan bersama, tetapi kalau untuk debat itu adalah kemenangan satu tim atau satu pihak. Nah, itu kalau lomba ini Pak. Tetapi kalau tidak lomba, maka debat itu adalah upaya dari masing-masing pihak untuk melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Setiap pihak ini berupaya untuk mengumpulkan argumentasi sebanyak-banyaknya, data sebanyak-banyaknya, untuk membuka cakrawala berpikir kita atau pendengar atau pemirsa bahwa terhadap suatu masalah itu bisa berbagai pendapat, bisa berbagai argumentasi berdasarkan sudut pandang tadi. Jadi nanti terserah apakah pemirsa atau pendengar itu mau mengikuti kelompok yang setuju ataupun kelompok yang tidak setuju. Itu debat. Jadi kalau lomba memang harus ada pemenangnya, tapi kalau bukan lomba berarti kita ingin diajak untuk melihat bahwa setiap ada masalah, setiap permasalahan itu bisa ditinjau dari berbagai segi, kan seperti itu ya.
Jadi jelas ya, kalau negosiasi itu ada kesepakatan bersama di ujung negosiasi, sedangkan di debat itu tidak ada kesepakatan bersama. Kesimpulannya ada pada setiap kelompok, apakah kelompok pro atau kelompok kontra, menyetujui atau menolak. Itu ya perbedaan antara Debat dengan negosiasi. Terus kira-kira fungsi debat itu apa sehingga perlu kita pelajari ini, Pak? Ada 3 kalau tidak salah itu Ya. fungsi debat itu. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah melatih seseorang itu untuk lebih berpikir kritis. Oke. Yang kedua adalah untuk mengendalikan emosi atau pengendalian emosi. Dan yang ketiga adalah untuk keterampilan berbicara Keterampilan berkomunikasi. atau Karena berkomunikasi. karena debat itu memang lebih condong ke keterampilan berbahasa, gitu kan. Ya, yang pertama melatih pemikiran berpikir kritis kan, pemikiran berpikir kritis. Karena dari satu masalah itu yang berdebat dia akan berusaha untuk mengumpulkan argumentasi yang mendetail, yang mendalam, yang akurat, yang kuat, sehingga pihak lain yakin terhadap apa yang disampaikannya, terhadap tesis atau pendapat yang disampaikan. Arti melatih kemampuan berpikir kritis. Terus yang kedua tadi, dia akan Pengendalian emosi. berlatih untuk mengendalikan emosi. Ketika orang berbicara lalu pendapatnya ditolak, maka bagaimana? Apakah dia akan marah, atau dia akan sabar, atau tetap dia tenang, seperti itu kan? Jadi dengan berlatih berdebat, belajar berdebat, kita mempelajari debat ini secara langsung. Sebenarnya kita sedang belajar bagaimana kita mengendalikan emosi. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kita belajar berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Jelas debat ini adalah kegiatan resmi yang tidak sembarang. Oleh karena itu bahasa yang kita pilih, kalimat yang kita pilih, kosakata yang kita pilih adalah bahasa yang santun, bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain, strukturnya baku dan sebagainya. Jadi itu kemampuan berbahasa. Orang yang sering berlatih berdebat, orang yang terbiasa berdebat akan kelihatan bahasanya bagus, mudah dicerna dan simpatik, elegan. Itu fungsinya, Bipa. Kemudian yang terakhir, Bipa, misalnya sekarang apa sih yang bisa diperdebatkan atau istilahnya apa dalam debat itu? Mosi. Jadi mosi yang bagaimana yang bisa diperdebatkan dalam sebuah perlombaan atau dalam sebuah latihan misalnya. Mosi yang bagaimana? Masalah atau mosi yang bisa menjadi bukan topik yang bisa menjadi mosi itu adalah ketika ada dua belah pihak, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Artinya mosi yang bisa menimbulkan pendapat pro dan kontra. Perbedaan pendapat antara yang orang yang setuju dengan yang tidak setuju. Jadi jika ada satu masalah tapi dia tidak bisa menimbulkan pendapat pro dan kontra, berarti mosinya kurang bagus. Sebagai contoh, misalnya bahwa ilmu itu sangat bermanfaat. Saya yakin ini semua setuju bahwa ilmu itu bermanfaat. Berarti tidak ada yang tidak setuju. Berarti tidak. Bukanlah mosi yang bagus. Nah, mosi yang bagus misalnya seperti apa? Sebagai contoh, misalnya sekarang ini ada siswa yang nakal, membuat onar, lalu sekolah ingin mengeluarkan anak itu. Siswa yang nakal harus dikeluarkan dari sekolah. Nah, terhadap masalah ini, terhadap topik ini, pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Misal, yang setuju mengatakan bahwa memang siswa seperti itu harus dikeluarkan. Ibaratnya seperti sebuah penyakit menular. Kalau dia didiamkan, tidak dikeluarkan, maka dikhawatirkan siswa itu akan menjalar, menular ke siswa yang lain, penyakitnya itu. Nah, oleh karena itu siswa yang bermasalah itu harus dikeluarkan supaya yang lain aman. Tetapi kelompok yang tidak setuju bisa saja dia mengatakan bahwa terhadap siswa yang nakal tidak boleh dikeluarkan. Alasannya apa? Karena fungsi pendidikan itu adalah mengubah siswa yang tidak baik menjadi baik. Jadi kalau ada siswa yang tidak baik lalu dikeluarkan, tentu hal ini bertentangan dengan tugas dan fungsi pendidikan. Nah, itu kan dua hal yang berbeda sudut pandangnya. Satu setuju untuk dikeluarkan, satu setuju mempertahankan, dan alasannya bagus.
Nah, seperti itu ya, itu contoh debat. Itu contoh mosi gitu kan. Sekarang mari kita lihat yang ada di buku ini, Ibu. Misalnya tentang bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. hal ini bisa dilihat dari pendapat yang setuju bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang penting sebagai bahasa. Apa alasannya kira-kira, Ibu? Aristoteles mengatakan dunia memerlukan bahasa internasional dan itu adalah bahasa Inggris. Yang pertama, alasan pertama adalah kita dapat berkomunikasi dengan orang asing dengan bahasa yang sama. Jadi, akan lebih mudah untuk memahami satu sama lain. Contohnya, orang Indonesia berbicara dengan orang Tiongkok. Jika mereka masing-masing berbicara dengan bahasa negaranya, tentu mereka tidak saling mengerti. Namun, jika mereka berbicara dengan bahasa yang sama, komunikasi akan terjalin di antara keduanya. Yang kedua, jika kita berbicara bahasa Inggris, tentu saja orang-orang akan memperhatikan. Kita akan dipandang sebagai orang yang cerdas karena sama dengan orang asing. Yang ketiga, kami percaya jika tidak dapat berbicara dalam bahasa Inggris, kita tidak dapat dikenal orang lain. Jika dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik, maka kita akan dengan mudah mendapatkan kesuksesan di era globalisasi ini. Yang keempat, negara Amerika sebagai negara termaju, warganya menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Jadi, kita sebagai warga dunia harus bisa menguasai bahasa Inggris. Itu merupakan pendapat dari kelompok yang setuju bahwa bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. Nah, tetapi kalau kita melihatnya dari segi yang berbeda, bahwa bahasa Inggris tidak penting misalnya, bisa kita ungkapkan data-data, misalnya contohnya dari segi ekonomi, gitu. Ternyata Jepang itu dia tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi dengan kemajuan teknologi yang dia miliki, yang dia ciptakan dan sebagainya, dia memaksa dunia, dia memaksa bangsa-bangsa lain untuk belajar bahasa Jepang. Dia pakai bahasa Jepang, bukan bahasa Inggris. Artinya bahasa Inggris bukan sebagai bahasa Indonesia internasional yang harus ada. Itu kata orang Jepang. Kemudian yang kedua, bisa kita lihat dari segi perdagangan. Contohnya Cina. Cina luar biasa tentang perdagangannya, dan dia tidak mempromosikan dagangannya, budayanya itu menggunakan bahasa Inggris, tapi menggunakan bahasa Mandarin. Orang wajib belajar bahasa Mandarin karena dia kuat di bidang perdagangan. Jadi bahasa Inggris tidak penting. Kemudian yang ketiga, misalnya dari segi alam, misalnya orang Arab menggunakan bahasa Arab, bukan menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana dia mengemas apa yang dimiliki dengan bahasa sendiri, tidak perlu menggunakan bahasa Inggris. Artinya pendapat yang tadi pro dengan pendapat yang kontra itu mempunyai alasan yang berbeda. Yang tidak apa-apa, inilah hakikat atau inti dari debat itu sendiri. Jadi kita tidak perlu mengatakan yang kelompok pro setuju dengan yang kontra, kelompok kontra juga ikut kepada pendapat kelompok apa. Intinya berarti debat itu adalah ketika kita di posisi setuju, misalkan di dalam lomba, misalkan dalam lomba itu biasanya ketika kita pro, berarti kita harus mempertahankan apa yang telah kita sampaikan. Dan di saat kita menjadi kontra, berarti kita harus tidak setuju dengan apa yang menjadi mosinya. Jadi di sini adalah konsisten, itu penting ketika kita berlomba. Walaupun di dalam hati sebenarnya saya tidak setuju dengan posisi saya gitu kan, tapi karena posisi saya di situ tidak setuju, maka saya harus mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan posisi ketidaksetujuan. Oke, demikian dulu anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sambung lagi. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahalamin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga apa yang telah kami jelaskan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.